langsung kita bahas. Jadi trunk base itu kalau dalam bahasa Inggris kan trunk artinya batang. Lalu di sini nanti kita akan bisa lihat kalau Git-nya tuh sesuai inilah visualnya. Nah, oke, kita masuk ke materi. Pertama kita bahas dulu Git flow. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya apa itu Git flow. Jadi ini salah satu branching strategi juga. Di sini ada branch master, branch hotfix, release branch, develop, feature branch. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 branch yang harus di maintain ya. Jadi awal project kita bikin master, lalu kita bikin branch develop. Terus dari sini kalau kita mau ngerjain fitur, baru kita branching fitur baru. Nah, nanti ada kalau mau rilis harusnya ke sini. Nah, tapi ini definisi yang sekarang itu kayak gini. Jadi kita yang banyak dipakai orang Indonesia sekarang nih, kita nge-branch dari branch gitu. Jadi kebanyakan branch lah intinya. Nah, sebenarnya Git flow ini kalau misalnya dipakai dengan benar itu sebenarnya bagus ya. Karena banyak proyek open source itu pakai Git flow. Nah, tapi kalau di Indonesia ini implementasi dari Git flow ini masih belum banyak yang benar, jadinya malah kayak gini. Nah, jadi misalnya dari master bikin branch apa kayak branch blue train, habis itu mau ke branch develop bikin branch half baked idea, atau paling parahnya bikin branch taking drink to Mordor. Nah, ini agak nggak jelas kan, banyak apa namanya cabang-cabang yang nggak rapi, dan kita bingung gitu ini apa namanya akhir-akhirnya kemana ini branch yang kita buat nih, nggak ada ujungnya. Nah, ini kebanyakan yang gue lihat kayak gitu ya. Nah, kemarin juga kayaknya di Nusantek sempat diberlakukan Git flow, tapi kayaknya belum pada banyak yang benar. Nah, kalau sekarang gue mau tanya dulu, kalau di proyek-proyek yang ada udah pakai Git flow belum? Atau asal aja? Ada Fajri nggak? Fajri? Atau siapa? Syafaat? Pada mute? Halo, gimana? Halo, kayak kedengeran nih. Nah, kedengeran. Kalau sekarang udah pakai Git flow belum? Kayaknya cuman main fitur-fitur aja sih. Oh, oke. Jadi ya, tapi ini terjadi nggak suka ada kayak branch yang nggak jelas ujungnya gitu? Oh? Berasa dibuat tapi nggak kepake gitu. Iya. Ya ada sih, tapi itu kalau emang nggak jadi. Oke. Nah, kalau gitu ya tadi juga sempet sih lihat codingnya. Nah, ini in reality tadi sempat lihat codingannya di apa namanya Kementan yang dibikin Fajri ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini kalau kalian belum tahu, ini ya aplikasi namanya Source Tree. Gunanya buat supaya Git ini kelihatan visualisasinya gitu. Nah, ini contoh yang gue nemuin tadi. Misalnya Kementan nih, ada nih branch-branch yang ada tapi nggak tahu ujungnya. Terus ini ada branch yang commitnya titik gitu. Nah, terus nah kalau ini ya normal lah, ini karena cuma satu orang, ini normal kayak gini nih, cuma nge-branch merge gitu.
Nah, tapi dengan pola yang nge-branch merge gini ada kelemahannya juga nih. Di sini jadi ada commit sampah gitu. Ini ada commit, maksudnya pesan commitnya. Ya, yang lain kedengar nggak? Jelas nggak suaranya? Oke, jelas ya. Jelas. Di sini kan kita bisa lihat kan ada commit tuh yang nggak representatif lah message-nya. Ini merge branch tapi isi dari commit ini apa kita nggak tahu. Nah, ini nanti dengan Gitrang bisa diminimalisir lah. Nah, bandingkan dengan the new Trunk-base. Nah, ini gue liatin ada project gue yang lain. Ini pakai Trunk-base. Nah, gitu deh. Nah, jadi kalau secara visualisasi kelihatan ini kan ya kayak tadi batang pohon kaktus itu. Jadi ada batang besarnya terus ada cabang-cabangnya gini. Nah, kalau gini nih kelihatannya lebih bersih nggak sih? Nanti mungkin ada yang tanya ya. Tadi katanya ada cabang, ada yang apa? Nggak ada ujungnya. Nah, tapi kalau di sini kayak gini misalkan, ini atau gini. Nah, ini beda dengan yang nggak ada ujungnya yang di sini tadi. So, ini kan kayak tadi tuh, nah misalnya ini kan fitur new design bikinan Fanny. Jadi ini ngecabang, nge-branch, tapi terus, nah ini kemana nih ujungnya? Apakah di merge, apakah diapain kan nggak kelihatan nih. Nah, kalau di Trunk ini, kalau ada yang kayak gini, pasti lihat di sebelah kiri atasnya nih hasil merge-nya. Nah, jadi tadinya masternya di sini mungkin kan, terus gua nge-branch, commit, ada beberapa commit, nah nanti bakal di squash merge. Nah, kalau kita lihat juga misalkan yang lain, kalau ada yang nge-branch stick, ini kan commit, lihat kiri atasnya di branch utamanya, pasti ada nih. Nah, ini kan branch 136, di kiri atasnya ada, ini 138, di kiri atasnya ada. Nah, jadi itu udah ke-merge sebenarnya, tapi cuma nggak nyatu aja garisnya, gitu. Oke. Suaranya kecil ya? Cek. Halo. Oke, lanjut. Jadi ini gua gambarin secara visualisasi dulu ya. Nah, kalau dari mata orang awam nih, mungkin Niko ya, kelihatan nggak perbedaan visualisasinya? Rapihan yang mana? Nah, ini kan ada ke garis-garisnya kemana mana ini kan, dibandingkan sama yang ini. Kelihatan ya, Ko? Halo? Ya, Ji. Kelihatan kan? Iya. Perbedaan. Iya. Coba lihat yang komentar. Yang komentar. Nah, ada yang kayak gini. Oh iya, ada zigzag ya. Nah, ini ada yang branch gak tahu kemana, nggak ke-merge kemana. Nah, gitu loh. Nah, jadi secara big picture-nya ya, kita masuk ke definisi. Jadi Trunk-base ini maksudnya adalah kita itu bikin suatu branch utama. Branch utama ini branch master ya. Branch besar, branch utama. Jadi nggak ada branch dev, nggak ada branch nggak ada branch hotfix, lalala. Kita bikin branch utama, branch master. Jadi semuanya kerja dari dan ke master gitu. Jadi
Kalau di bawah ini apa namanya, brand cabang ininya, cabang penguatnya itu. Kita nge-branch fitur baru, tek merge. Branch baru, tek merge. Jadi semuanya satu garis doang. Nah, kalau misalkan ada programmer baru gitu, jadi nggak perlu nanya, ini saya mulai dari mana ya ngerjainnya. Nggak ada jawaban lain kecuali nggak ada jawaban lain selain dari branch master. Nah, terus nanti kalau mau rilis itu ada caranya. Jadi dari suatu titik kita nge-branch, bikin branch release berapa. Nah, nanti dari commit yang ada ini di cherry pick. Nah, ini nanti lebih detailnya bakal dijelasin di belakang. Jadi apa namanya? Di sini poinnya adalah kita bikin branch utama, branch master yang cuma ada itu doang branch utamanya dan lurus. Nah, kalau dilihat tadi di visualisasinya ini kan, jadi branch utama itu yang biasanya paling kiri ini, yang merah ini kan. Ini branch master, branch utamanya, yang merah. Tuh. Oh ya, apa nama spesifikasinya tadi? Source tree. Source tree Atlassian. Oh ya, nanti gua jelasin juga sih. Sabar. Oke, ini big picture-nya. Jadi, nah ada tampilan lain juga dari Terambase kayak gini. Nah, ini menggambarkan long live branch-nya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, dilihat di Git remote, jadi nggak ada branch lain tuh udah dihapus tuh. Jadi kalau misalkan kita bikin branch untuk ngerjain fitur kan, kita commit. Nah, ini pas di merge lagi ke master, branch fiturnya ini dihapus. Jadi di Git, di ininya, di webnya, di cloud-nya, yang ada itu cuma branch master doang. Jadi lurus aja. Jadi kelihatan linear, kelihatan historinya jelas gitu, bersih. Nah, dan satu lagi itu release branch. Jadi dari branch master kita bikin branch untuk bikin release. Jadi cuma 2 aja. Kalau dibandingkan sama Git flow kan tadi ada ini apa? Ada master, hotfix, release branch, develop. Nah, ini semua kan ada di Git ininya juga, Git remote-nya kan. Jadi tetap memenuhin kayak tadi, banyak panah-panah nggak jelasnya gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada kelebihan lain dari Terambase sendiri, tapi di sini kita langsung ke praktek aja ya, gimana cara implementasinya. Kalau yang mau cari-cari bisa googling aja Git Flow vs Terambase. Nah, jadi kenapa sharing ini internal, jadi kalau di pikiran gue juga, gue pengennya ini apa namanya, Nusantek mulai besok lah, atau mulai minggu-minggu depan udah mulai implementasi Terambase ini. Nah gitu. Oke. Kita langsung aja jadi ke how to implement Terambase. Nah, jadi yang pertama ini tadi, kalian harus pakai Git Client GUI. Aplikasi Git Client GUI. Nah, ini yang tadi gua pakai ini, Atlassian Source Tree. Ini ada untuk Mac dan Windows. Kalau di Linux ada Git Kraken. Kalau di Android Studio ada di tab version control, tab logs, branch all. Nah, ini yang tadi aplikasi untuk melihat Git secara visualisasinya. Nah, salah satu kelebihan kita bisa lihat visualisasi ini adalah kita jadi gampang historinya gitu, lihat historinya. Kalau misalkan ada bug, ya jadi kelihatan gampang. Misalnya kita mau pindah ke commit yang ini, tinggal di bawahnya nggak perlu. Kalau yang kayak gini kan kita mau balik ke commit yang mana nih buat ngetes yang mana yang paling benar terakhir gitu, susah lihatnya. Nah, oke, ini yang harus kalian punya. Terus yang kedua adalah
create fitur add branch atau fix branch from master. Nah ini ada peraturan kedua yaitu, sebelumnya gue mau tanya, kalian udah pakai ini kan, Jira atau Trello? Ya. Iya pakai. Udah pakai Jira. Nah kalau di Jira itu kan ada ininya kan, ada nomor tiketnya tuh ke-generate otomatis kan ya. Nah itu jadi kalau kalian bikin branch itu mending fitur / nomor tiketnya. Nah ini gue liatin lagi kalau contoh ini gue pakai Trello ya misalkan. Nah kalau Trello kan nggak otomatis ke-generate nih nomor tiketnya, jadi harus manual. Jadi tinggal tiketnya dikasih nomor, ya udah ini yang jadi nomor branch-nya. Kalau misalkan lagi ngerjain yang ini, ya udah berarti fitur RN158 gitu. Fitur RN158. Kalau misalkan Kementan, misalnya tiketnya ada kan nomornya Kementan berapa gitu. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, fetch and pull branch master often every morning and rebase atau merge if there is new commit in master. Nah, ini peraturan ketiga adalah jadi setiap pagi, ini kalau yang kerjanya ini ya, kalau yang kerjanya bertim, lebih dari 1 orang, minimal 2 orang lah. Nah itu kan biasa suka saling bikin merge ke master, merge ke master atau ya dev, terus tiba-tiba suka pas kita mau merge suka konflik kan. Nah itu salah satunya karena karena konfliknya nggak ditangani di awal-awal gitu. Kalau misalkan kita mempraktekkan ini nih, tiap pagi kita fetch and pull master, nah ini insya Allah bakal teratasi. Nah sebenarnya ada dua cara untuk memperbarui branch. Ada git rebase, ada git merge. Ini sedikit pengetahuan aja nih, kalau misalnya git rebase ini, misalkan ini branch master yang sebelumnya nih, kita nge-branch, kita bikin 2 commit kan, fitur. Habis itu, misalnya gue ngoding bareng Fajri gitu. Si Fajri udah nge-merge codingannya nih ke master. Nah, biar tetap linear, tadi kan semangat dari Terang Base itu kan adalah linear history kan. Nah, gue pakai git rebase untuk mindahin ini ke depannya. Nah, jadi lurus gitu. Sedangkan kalau merge, nah ini misalkan dari master, 2 commit, 1, 2, 3. Terus Fajri merge udah commit ke master. Nah, ini kalau merge tinggal dipindah aja merge-nya ke sini. Tapi jadinya ada 2 cabang nih. Nah, tapi bebas sih, boleh milih rebase atau merge. Tapi kalau gue sih lebih sukanya rebase karena bakal lebih lurus sesuai semangat Terang Base. Nah, yang peraturan keempat adalah pull request to master with agreed format title. Nah, jadi di practice coding yang benar itu kan, jadi kita sebenarnya nggak boleh nge-merge suka-suka hati ya. Jadi kalau kita udah beresin fitur yang kita kerjain di branch kita, jangan asal di merge, tapi harusnya bikin pull request, atau kalau di GitLab itu merge request. Nah, dari merge request itu kita title dari merge request itu adalah nomor tiketnya, nomor tiket dan judulnya. Misalnya tadi kalau yang ini kan, nah ini judul tiketnya ini, ya udah kasih title-nya sesuai ini. Nah nanti
harus dilakukan ini review oleh teman lain, bisa temennya atau atasannya gitu kan. Nah tapi intinya prosesnya nggak boleh langsung merge ke master, jadi harus merge request terus kita minta orang lain nge-review codingan kita dulu. Itu setelah di-review, baru yang kelima adalah apply squash merge dan auto delete branch after merge success. Nah ini squash merge itu kita misalkan dari branch ini kita bikin branch fitur isinya commit X, commit Y. Nah nanti pas di squash dia bakal bikin commitan baru di master. Tapi ini kalau dilihat garisnya putus-putus, nah dia nggak bakal ada garis penghubungnya nih antara branch kita ke master. Sama kayak yang contoh dari gua tadi. Nah ini kan coba cek. Ini deh. Nah ini kan dari tadinya branch master di sini, gua bikin branch, commit. Nah, di sini gue melakukan pull request dan setelah di-review, di-accept. Nah, pas nge-merge-nya tuh jangan pilih yang merge biasa, tapi pilih yang squash merge. Nah, makanya dia bakal bikin commitan baru di sini yang menggabungkan commit-commit yang sebelumnya ini. Tapi nggak ada garis penghubungnya. Nah, sama kayak tadi ini kan, ada commit. Nah, pas di merge-nya ke sini. Nah, ini akan lebih bersih daripada kalau merge biasa kan. Kalau merge biasa, nah itu tadi ada commit sampah ini. Commit merge brand lalala. Jadi di branch masternya itu nggak bersih lah. Itu. Oke. Nah, yang keenam. Nah, jadi ini untuk strategi rilisnya. Nah, jadi kan developer tuh taunya kita commit ke ini kan tadi bikin fitur branch fitur, terus kalau udah commit ke master, bikin branch fitur, commit ke master, bikin. Nah, terus gimana cara rilisnya? Ya udah kita bikin branch release. Tek. Nah, kita cherry pick commit yang mau dirilis doang. Jadi bisa jadi nggak semua rilis tuh ada commit. Bisa jadi nggak semua yang di master itu kita rilis. Jadi cuma dipilih yang mana yang mau dirilis sesuai timeline lah. Nah ini bisa dilihat juga contoh di sini. Ada branch release. Nah ini dari sini kan. Nah kalau kita lihat yang hijau ini adalah brand release 133 versi 133. Nah di sini ini bump version. Nah ini RN 133. Nah ini kan jadi ini adalah cara untuk dapetin ini, kita cherry pick. Jadi yang paling kiri kan tadi branch linearnya kan branch master. Nah kita bikin branch release di kanannya. Nah, mau masukin commit ini ke release, tinggal klik kanan, cherry pick. Nah dapat deh di sini. Nah lalu nanti kalau kita mau masukin yang 29 berarti commit yang ini diklik kanan, cherry pick. Nah jadi cara rilisnya gitu. Tapi kalau misalkan semua commitan mau dirilis, ya berarti tinggal ini aja, tinggal bikin rilis dari terakhir, master terakhir, bikin branch, udah langsung rilis, nggak perlu di cherry pick. Nah dengan begini jadi lebih kelihatan bersih juga. Jadi tadi misalkan kita mau ke rilis 133, kita bisa kelihatan isi dari rilis 133 ini apa aja.
Ini kan isinya adalah tiket RN133, 129 sama 125. Nah, lalu tadi juga sempat disinggung tentang commit message sampah kan, yang nggak deskriptif lah. Nah, ini juga gunanya adalah untuk pas cherry pick ini, pas bikin rilis ini, jadi kita tahu komitan mana yang mau dirilis tuh dari message-nya. Kalau misalkan message-nya kayak gini kan, ini komitan isinya apa gitu, masa ini mau dirilis, kita nggak tahu ini fitur apa sih yang dikerjain kan, di div-nya juga nggak ada. Oh, ini ada nih. Tapi ya jadinya kita nggak yakin lah isi dari commit ini apa sih, mengacu ke tiket yang mana. Nah, kalau misalnya kalian suka ini kan, biasa suka di Play Store kan, apps baru itu kan biasanya kan ada release notes-nya kan. Fitur ini terdiri dari update release terbaru ini terdiri dari fitur lalalala. Nah, itu biasanya adalah gabungan dari tiket-tiket ini. Jadi berarti kalau ini berarti nanti release note-nya berisi improvement ini, notification, terus ini dibikinlah bahasa untuk usernya. Terus ini juga misalnya improvement logout gitu. Nah, jadi isi dari release notes di Play Store-nya adalah list dari komitannya gitu. Oke. Lanjut. Udah deh, selesai. Ya, akhir kata buat warga net Twitter ini ya, yang lagi viral kemarin, no debat terang lebih besar, lebih dari Gitflow. Nah, sekian. Gimana? Ada yang mau nanya? Mau nanya? Abang bedanya Rebase sama Merge Cost? Rebase sama Merge ya? Merge Cost tadi. Ya, yang ini tadi. Pas Merge-nya. Nah, ini kan dia Rebase nih. Oh. Sama yang Rebase ini gunanya buat apa? Untuk kalau di sini kan konteksnya untuk memperbarui branch kita dari master kan. Nah, tapi kalau yang lu tanya itu yang buat pas merge-nya bukan sih? Pas habis. Iya, jadi kayak tadi kan bilang Rebase ini kayak ngilangin cabang-cabang gitu kan. Sedangkan Merge Cost juga ngilangin cabang-cabang. Terus bedanya apa? Maksudnya di konteks pas ini atau pas setelah pull request? Sorry, ulangi Fat, coba pertanyaannya. Tadi yang Rebase kan katanya buat ngilangin cabang-cabang tuh. Nah, kalau Merge Cost juga sama kan, ngilangin cabang-cabang juga. Bukan sih. Bukan. Kayaknya bukan gitu deh. Yang squash. Jadi beda. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kalian buka misalnya beda. Coba dia dicontohin. Jadi ini Rebase sama Merge itu kan perintah git ya. Nah, ini penggunaannya tuh bisa untuk penggunanya tuh ada dua tuh. Bisa untuk ngerapihin branch fitur yang kita bikin, bukan ngerapihin, memperbarui branch fitur yang kita bikin. Atau kegunaan kedua adalah digunakan saat
merge pull request. Nah, kalau di sini kan gunanya untuk memperbarui master ya. Jadi kalau misalkan commitan kita ketinggalan dari master, nah ini adalah cara untuk biar commitan kita update sama masternya gitu, biar mengurangi potensi konflik. Sedangkan kalau dipakai di merge itu ini ya, coba kita lihat ya. Nah, ini kan misalnya ada yang pull request nih. Kalau misalnya kita mau nge-merge pull request, nah ini ada juga nih. Ada rebase and fastword, ada squash merge, ada merge. Yang ini bukan yang ditanya Pak. Iya itu. Nah bedanya ini, kalau misalkan merge biasa nih, biasa kan yang paling gampang tuh merge biasa. Ya ini hasilnya bakal kayak gini. Jadi kayak cabang kan? Bukan kayak cabang, jadi ya kayak gini. Jadi apa positifnya nyatu balik lagi ke master. Balik lagi. Nah, cuman kelemahannya ini tadi bakal ada apa namanya? Commit sampah. Yeah. Dan ini juga apa? Apa ya? Ya sebenarnya bisa juga sih, cuman kalau yang gue pelajari di ini ya, dari yang di sini suhunya Pak Arya Hidayat itu, dia lebih nggak merekomendasikan merge biasa ini gitu. Jadi biar bersih lah, daripada kelihatan ininya, mending nggak usah kelihatan gitu, biar kayak beneran cabang kaktus kan, jadi nggak nyatu gitu. Nah, kalau merge tuh jadi bedanya ya itu cuma ini doang sih, ada garis penghubungnya, sama merge message-nya kayaknya yaitu jadi sampah. Kalau squash tuh yang ini tadi, dari beberapa commit jadi satu ini, nggak ada garis penghubungnya. Ada lagi yang rebase, bisa rebase juga sih. Kalau rebase ini dia kan ini kan dari beberapa commit nih, 8 ini nggak dijadiin satu tapi dipindah. Jadi kayak yang tadi di sini. Nah, di sini. Tapi ini juga bukan nggak bagus lah. Jadi soalnya kan poin dari terang ini tadi kita bikin satu fitur, satu commit itu gunanya buat pas rilis ini cherry pick-nya gampang. Kita mau cherry pick fitur-fitur mana yang sesuai tiket, yang sesuai commit gitu. Jadi hitungannya satu tiket pasti ada satu commit. Kalau misalkan ini semua dimasukin ke master kan, nah gimana cherry pick-nya nih? Masa 88 ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masa 10-10-nya kita cherry pick kan? Repot-repotin. Mending langsung dijadiin satu, ya ini yang di cherry pick nih, 35. Oh. Cherry pick sama tag itu beda. Tag itu yang mana ya? Tag ini. Beda lah. Tag cuma nge-tag doang. Tag itu kan cuma ngasih label kan. Biar kasih label ke komitan kan. Iya. Kalau cherry pick itu kayak ngopi komitan kita ke branch lain gitu. Misalkan ini masternya di sini nih. Kita bikin branch namanya rilis baru lah. Rilis 666 ke branch. Nah, kita mau komitan ini masuk ke rilis kita, ya tinggal klik kanan,
cherry pick. Nah, jadi di branch release 66 kita ada komitan yang mau kita rilis gitu. Ini kan kayak copy komitan ke branch lain. Gitu. Oke. Nah terus yang tadi komitnya per fitur tiketnya, kode tiketnya kan. Oh. Kalau misalkan dianya nggak selesai tuh hari itu, terus gimana tuh? Kalau nggak selesai ya jangan di merge ke master. Kan dia harus selesai dan pull request baru di merge ke master. Nah, baru itu ya. Kan misalkan diharuskan untuk nge-post tuh. Ya berarti dia nge-push ke branch dia dong. Ya, commit message-nya WIP gitu, progress gitu. Bebas. Pokoknya ya apa yang dia kerjain di saat itu. Nggak harus WIP juga sih. Atau misalkan biasa dia beres ngapain terus kasih titik to do apa gitu. Apa yang mau dikerjain selanjutnya. Untuk komitan selanjutnya. Itu bedanya apa? Dikasih fitur tiket RN135 sama dengan dia ngebuat komitan nggak ada awalnya itu. Kayak just fake timer misalkan. Oh. Itu artinya apa? Enaknya di sini sih. Jadi kita mengelompokkan commit branch-nya di sini. Di kiri ini. Jadi nanti kalau misalkan yang lengkap itu ada kelompok lain, misalkan fix atau chore atau reliability atau apa. Nah, jadi nanti gampang Nah ini kan sekarang ada dua fitur, ada release, ada release notes. Ini WIP ini sampah zaman dulu. Ini gunanya buat itu aja sih, buat pengelompokan branch saja. Gitu. Maksudnya tuh ini bang, commit message-nya ada fitur tiketnya tuh, kode tiketnya. Ada yang nggak ada tuh. Itu maksudnya apa? Misalkan kayak remove unused component tuh, itu kan nggak ada kode tiketnya. Sedangkan di atasnya ada tuh RN135. Oh, ini ya bebas sih. Kalau pas di sini kan masih branch kita kan. Jadi commit message-nya ya bebas aja asal jangan aneh-aneh kayak titik apa gitu. Ini ya mungkin waktu itu gue ngasal. Nggak ada aturan. Nggak ada aturannya. Yang penting apa yang lagi dikerjain aja. Tapi yang jelas ngebuat nama branch fiturnya itu sesuai dengan kode tiketnya gitu. Ya betul. Oke bang, sip. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Ya di sini. Oh ya, sebagai informasi aja nih kan kan yang atasan gue yang di Hyperjam itu kan yang Arya Hidayat itu kan dari Silicon Valley tuh. Nah, info dari dia sih. Jadi sekarang Trungbase ini yang lagi naik daun nih di Silicon Valley. Jadi jadi ilmu ini bukan ilmu abal-abal lah. Jadi emang orang-orang Silicon Valley ini lagi pakai ini gitu. Walaupun Git Flow juga emang udah best practice di industri ini, tapi kan agak susah implementasinya tuh. Kalau salah makanya ya itu tadi jadi amburadul, jadi banyak ini yang nggak kepake gitu. Jadi kalau Trungbase ini lebih cocok untuk kayak startup gitu, jadi
lebih agile. Gitu infonya. Jadi Trunk-based ini fokusnya fitur-fitur ya, jadi berarti ya? Iya. Jadi satu fitur bikin branch terus balikin gitu. Iya. Bisa fix atau bisa fix juga sih. Bisa bikin fix balikin. Yang penting konsepnya adalah balikinnya itu tadi ke master semua. Dari master dan ke master. Ya. Kalau Gitflow kan dia ada branch development, branch release, branch apa gitu. Iya. Okay. Jadi nggak bingung kalau cuma dari master. Okay. Gitu. Nah, ini kemarin si kan di Hyperjam lagi ngerjain Aruna juga tuh. Nah, Aruna itu juga kemarin gue barusan sharing tentang ini juga, mereka baru mau implementasi ini. Tadinya agak kacau juga tuh. Sama aja. Jadi pakai React Native? Enggak. Pakai native. Oh, native. Oke. Ya gitulah. Mana ada yang mau nanya lagi nggak? Itu berarti ya back end sama front end ya satu. Sama. Satu gitu. Loh, kedengeran? Iya. Kedengeran. Aku mau nanya, udah pernah pakai Husky gitu? Enggak bang? Apa? Pakai apa? Husky. Apa tuh? Nggak tahu. Tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Husky kayak anjing itu bang, anjing husky. Husky. Oh, apa nih? Belum tahu. M dong. Husky JS. Ya, Husky JS. Buat apa ini? Di situ tuh kan ini harus sesuai aturan. Nah itu nge-commitnya sama dia ngecek juga S-line-nya. Kalau misalkan commit sama S-line-nya error, dia nggak bakal bisa nge-push. Oh iya, bisa juga sih dipakai. Ini kan lebih ke penunjang ya. Iya. Jadi kita udah bikin aturan kayak tadi, nah pakai Husky ini buat men-enforce aturan tadi kan. Biar aturannya terlaksana. Boleh aja sih kalau gue belum pakai ini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya Husky ini gimana? Itu dia apa sih? Artinya tetap bisa disandingin sama itu nggak Trunk-based? Bisa. Konsepnya itu dia tuh nge-pre-commit dulu, ngecek semuanya gitu. Kalau misalkan masih ada error atau compile-nya gagal, dia nggak bakal ke-push. Ini tuh aturan kayak linter atau Iya. Kayak CI/CD tapi di lokal gitu lah. Oh iya. Tapi berjalannya ya pas commit. Oke, berarti ada yang nanya lagi berarti nih. Ini udah berarti kan ya yang tentang Husky ya? Udah. Bisa sih kan, tapi laksanakan dulu ininya Trunk-based-nya. Baru nanti kalau mau lebih mengenforce baru pakai Husky. Oke, kalau gitu ditutup aja ya. Jadi semoga sharing ini berguna dan dipraktekkan ya. Dan insya Allah kalau udah berjalan seminggu 2 minggu kerasa lah enaknya. Oke, gitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.